kembali lagi. Nah, di hadapan teman-teman atau di monitor teman-teman, di sini saya memberikan contoh di Acer lagi, Acer E3 Triple 1, kode boardnya ZHJ halaman 26. Di sini saya menunjukkan atau di materi sebelumnya saya jelaskan bahwa ada tiga tegangan utama yang harus kita penuhi sebelum laptop itu dikatakan atau bisa hidup, yaitu tegangan intinya ya, sebagai sumber powernya itu 19 voltnya harus hadir, harus bisa melewati blok charger. Kemudian kita mencari tegangan berikutnya. Jika 19 volt sudah hadir, masuk ke semua blok-blok power yang ada di mainboard. Selanjutnya adalah kita mencari tegangan always 3 voltnya. Di sini kita di awal saya katakan 3 VPCU dan 5 VPCU. Itu yang harus kita cari. Nah, di mainboard seri baru yang saat ini ada beberapa tegangan-tegangan tersebut itu tidak hadir di awal atau tidak hadir sebagai tegangan always, tapi hadir sebagai tegangan S5 atau setelah di switch baru tegangan tersebut hadir. Nah, ini contoh pada Acer E3 ini. Kemudian yang berbeda lagi yaitu sistem kerja tegangan 3 volt dan 5 voltnya. Di materi sebelumnya saya menjelaskan tentang tegangan 3 volt dan 5 volt itu berasal dari satu IC atau yang biasa dikatakan IC DC-DC atau IC SMPS penghasil tegangan 5 volt dan 3 volt. Nah, di beberapa mainboard seri baru 3 volt dan 5 volt itu sudah dipisah atau sudah tidak menggunakan IC SMPS tapi menggunakan IC linear. Jadi sistem kerjanya simple dan sangat sederhana. Beda dengan IC SMPS yang harus membutuhkan dual MOSFET ketika untuk membantu IC itu bekerja atau sehingga regulator IC SMPS itu bisa bekerja dengan normal. Dan sementara untuk IC linear mereka tidak membutuhkan IC tidak membutuhkan MOSFET tambahan. Jadi sistemnya sangat sederhana, ada tegangan input, ada trigger dan ada output. Nah, hanya itu. Jadi tidak ada yang tambahan-tambahan lain. Jadi sangat sederhana. Nah, di sini saya menjelaskan ketika teman-teman menemukan skema dengan model IC atau dengan model 3 volt dan 5 voltnya itu dipisah, maka kita melihat dulu nama atau kode tegangannya seperti ini. Di sini tertulis 3 plus 3 VPCU. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa tegangan 3 volt ini salah satu tegangan always on. Artinya tegangan 3 volt ini harus hadir sebelum di switch. Nah, kemudian bagaimana dengan tegangan 5 voltnya? Nah, di 5 volt ada perbedaan. Di sini dituliskan plus 5V S5. Artinya tegangan 5 volt ini nanti keluar setelah di switch karena ada kode S5. Ingat, S5 itu tegangan yang hadir setelah di switch. Nah, jadi yang perlu diukur di PL11 ini harus ada. Jadi setelah 19 volt ada, maka yang harus dicari berikutnya adalah tegangan 3 volt. Ini 3 VPCU. Jika tidak ada, kita melakukan pengukuran. Ingat, yang harus diukur pertama kali adalah impedansinya. Impedansi di PL11 ini harus dalam posisi aman. Amannya seperti apa? Silahkan lihat video-video berikutnya yang berjenis sama seperti ini. Nah, itu bisa dijadikan patokan. Nah, ketika
sudah aman, sudah dalam impedansi normal, lakukan pengukuran di tegangan inputnya, Vin. Ingat, Vin ada di kaki 1 dan di kaki cuman satu ada di kaki 1. Kemudian pengukuran selanjutnya kita mencari enable-nya. Di sini ada sistem enable dua macam. Kita perhatikan ya, di skema ini dia memberikan dua metode, jadi tergantung vendornya dia menggunakan sistem enable yang mana. Kalau dia menggunakan sistem enable dengan trigger di kaki 12, berarti yang men-trigger itu adalah tegangan Vin, atau sama dengan ini, dengan dilewati oleh R divider, sehingga tegangan enable-nya akan atau tegangan Vn-nya akan turun atau tidak memiliki tegangan baru lagi untuk mengenable ini. Yang kedua, jika enable-nya di trigger oleh S5ON, maka kemungkinan besar 3 VPCU ini tidak hadir. Jadi ternyata 3 VPCU ini tidak mutlak hadir duluan. Yang harus diperhatikan adalah sistem enable-nya yang men-trigger IC ini siapa. Kalau ini yang men-trigger, kalau di kaki 12 ini yang men-trigger, maka otomatis ini harus hadir sebelum di switch. Beda ketika yang men-trigger S5ON, maka ini tidak akan hadir sebelum di switch. Oke ya, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi ternyata 3 VPCU ini tidak menjadikan patokan bahwa dia pasti hadir. Dan jadi patokan adalah lihat enable-nya, siapa yang men-trigger IC ini. Kemudian kita beralih ke 5VS5. Sama, kita ukur dulu impedansi di tegangan ini, kita ukur dulu impedansi di PL10 ini. Pastikan sudah normal. Ketika kita yakin ini sudah normal, jalur di 5VS5 normal, ya kita melakukan pengukuran di tahap awal, yaitu Vin-nya. Kita pastikan tegangan inputnya sudah masuk ke IC ini, NB671L ini. Kemudian kita cari enable-nya. Di sini enable-nya di trigger oleh S5ON. Jadi bisa dipastikan bahwa IC ini bisa dipastikan Vout-nya atau 5VS5 ini adalah tegangan hadir setelah di switch. Nah, seperti itu ya. Jadi itu harus dipahami kapan 3 volt ini keluar, kapan 5 volt ini keluar, bisa dicek melalui sistem enable-nya. Jadi di sini kita tidak bisa pastikan, karena memang saya sering menemukan walaupun dengan kode board yang sama, ternyata 3 volt dan 5 volt ini ada yang sudah keluar 3 voltnya, ada yang belum keluar, nanti setelah di switch dia baru keluar. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup sekian dulu, semoga bisa dipahami. Jika tidak, silakan diulang-ulangi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, dan terima kasih.